Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Ya, pesan healingnya hari ini adalah purify. Always trust in the purify of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. Jadi selalu percaya dengan kejernihan, kemurnian suara hati kamu ya, dari lubuk hatimu yang terdalam. Lihatlah ke dalam hatimu ya, dan di sana kamu akan menemukan jawaban dari pertanyaan kamu. Jadi sebenarnya ketika kita merasa bimbang, kita bingung ya, kita bertanya-tanya, jawabannya itu sebenarnya sudah ada dalam hati, ada dalam lubuk hati kita sendiri gitu. Cuman terkadang kita mengabaikan ya, karena lebih mendengar omongan orang lain, pendapat orang lain gitu kan, bahkan pengaruh dari orang lain atau provokasi dari orang lain gitu, sampai kita lupa untuk mendengarkan kata hati kita sendiri, sampai kita lupa bahwa jawaban itu sudah ada di lubuk hati kita sendiri ya. Seperti contoh, ketika kita dalam suatu hubungan yang ya sebenarnya toksik dan kita tuh sebenarnya udah tahu gitu, tapi kita masih bingung, aduh ini aku bertahan atau aku lepaskan, padahal jawabannya tuh sebenarnya sudah tahu. Kamu udah tahu dalam hatimu tuh melepaskan gitu, cuman ya terkadang masih ada pengaruh dari luar atau ada ego, atau ya masa sih mesti jomblo, mesti single, masa sih mesti hidup sendiri, nanti dibilang nggak laku, masih memikirkan pendapat orang lain, mendengarkan omongan orang lain gitu, daripada lebih mendengarkan omongan orang lain daripada mendengarkan suara hatimu sendiri gitu. Jadi jawabannya sebenarnya sudah ada, hanya saja kita seringkali menolak atau denial, enggak gitu, enggak dia orangnya enggak gitu. Padahal hati kamu tuh udah nih janggal nih, ini kayaknya ada yang aneh nih, kayaknya ada yang nggak sesuai nih, ini kayaknya nggak jujur nih, tuh di hati kamu udah teriak-teriak gitu, tapi kamu, ego kamu yang enggak mungkin, enggak mungkin. Nah itu loh ya, jadi sebenarnya jawaban dari pertanyaanmu itu sudah ada di hatimu sendiri. Nah itu case aja, mungkin ada beberapa yang sedang bingung atau bertanya-tanya terkait dengan mungkin masalah pekerjaan, bisnis, keuangan ya. Jadi nggak selalu tentang percintaan aja. Oke, kita lanjutkan untuk pesan semestanya. Yang pertama, rain or purification. Nah, ini saling berkaitan ya jadinya. Purify, purification. Hari ini mungkin ada di beberapa tempat turun hujan. Nah, kemudian purifikasi atau purification ini pemurnian ya. Kalian pasti pernah mendengar ya ungkapan, kutipan atau quotes ya, bahwa ketika kita sakit itu cara Tuhan untuk meluruhkan dosa-dosa kita, atau ketika kita diberi sakit atau ketika diberi masalah atau ujian hidup ya, itu cara Tuhan untuk meluruhkan dosa-dosa kita. Nah seperti itu ya. Jadi
jika terjadi hal-hal yang nggak sesuai harapan, mungkin kamu mengalami kekecewaan, ada sakit hati, bahkan sakit fisik gitu ya, masalah yang menurut kamu mungkin, waduh ini masalah berat banget, bertubi-tubi, hidup kok berasa berat. Nah sebenarnya itu adalah bagian dari pemurnian. Jadi kita nih dibersihin gitu ya. Kenapa? Kita kalau nggak lagi susah, nggak lagi sedih, kalau nggak lagi jatuh, kita nggak inget akan yang kuasa, kita nggak inget pencipta ya. Mungkin nggak semua, tapi seringkalinya kan seperti itu. Nah jadi ketika ada hal-hal yang memang nggak sesuai dengan keinginan, nggak sesuai dengan harapan, jangan berburuk sangka dulu, karena itu adalah bagian cara Tuhan semesta untuk memurnikan diri kita kembali bersih gitu loh. Oke. Sama dengan pembayaran karma ya. Kalau ekstrimnya sih pembayaran karma ya. Mungkin purification nih atau purifikasi ini lebih ke bahasa halus kali ya, bahasa halusnya. Oke. Cave or sanctuary. Nah, beberapa dari kalian hari ini mungkin kayak ya lebih nyaman di rumah aja atau mungkin di kantor aja. Nah, di sini pesan semestanya adalah jika kamu butuh keamanan ya, istilahnya itu kayak gini, kamu mau lagi jaga kesehatan, nggak mau capek-capek, ya udah, mungkin kamu nggak perlu mobile hari ini, di kantor aja, kerja dari kantor, atau pulang kerja langsung pulang ke rumah ya. Istilahnya sih ketika kamu butuh perlindungan, kamu butuh kenyamanan, butuh keamanan ya, ya di rumah. Kalau di tempat kerja ya di kantor, udah nggak kemana-mana gitu loh. Oke. Ya, childhood or innocence. Ini mungkin bisa menjadi salah satu cara healing ya. Ketika kamu ada waktu luang, lakukan permainan-permainan yang mengingatkanmu pada masa kanak-kanak. Nah, mungkin di waktu kecil gitu ya, kamu suka biasanya main apa. Nah, ini mungkin perlu kamu praktekkan lagi ya. Kalau misalkan nggak bisa outdoor atau tidak memungkinkan ya, carilah permainan yang bisa indoor, main kartu, remi, halma, monopoli, atau permainan-permainan yang lain mungkin ya, yang ya istilahnya buat refreshing ya, refreshing murah, refreshing hemat gitu ya, refreshing yang aman ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini ya, Five of Pentacles. Hati-hati naruh uang, naruh dompet ya, jangan sampai kamu teledor, lupa, kemudian malah hilang. Nah, bakal ada pengeluaran yang ekstra nih hari ini ya, pengeluaran yang cukup besar. Di sini perlu kamu perketat gitu ya, keuangan kamu jangan sampai kebablasan. Kemudian ini juga sinkron sih dengan purification ya, ini juga bisa berarti juga kartu karma ya, mungkin ada karma yang harus dibayar, tapi tetap positive thinking bahwa tujuannya adalah untuk pemurnian gitu. Jadi diri kita ini dibersihkan gitu ya, atau kita membayar hutang. Nah tuh ya. Oke, Nine of Wands. Ada situasi di mana kamu mencoba untuk lebih berhati-hati. Nah, jadi ketika ada tawaran-tawaran atau kamu ada dealing, ada urusan apapun itu ya, kamu nggak mau buru-buru tergesa-gesa tuh, kamu nggak mau ya. Di sini energinya kamu kayak nunggu, memantau ya, coba observasi dulu baru mengambil keputusan ya. Dan di sini juga terlihat bahwa kamu membuat batasan ya, atau bikin boundaries, entah itu dengan seseorang, 2 orang, 3 orang, atau lebih. Yang intinya sih sesuatu hal yang kamu rasakan itu nggak bikin kamu nggak nyaman ya. Di sini kamu membuat batasan, atau kayak kamu masih jaga jarak dengan
ya seseorang atau mungkin lebih dari satu orang. Oke, nah ini aku ambil aja tadi sekalian yang jumping. Three of Pentacles. Walaupun di sini ada pengeluaran yang sangat besar ya, aku bilang sangat besar, tapi dari income kamu juga ada peningkatan nih. Three of Pentacles. Beberapa ada yang mendapatkan kontrak kerja, jadi ada peningkatan dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, atau mendapatkan kontrak kerja atau perpanjangan, atau kamu dapat job gitu ya. Kamu dapat job, dapat orderan, bisa juga ada kerjasama. Intinya sih positif ya. Beberapa ada yang gajinya naik ya, atau income-nya naik, bonusnya naik ya. Intinya sih walaupun pengeluaran sangat besar tapi income kamu juga naik ya. Cuman di sini kalau aku lihat dari kartu Nine of Wands, tetap kamu membatasi untuk pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting. Oke. Kemudian wow, King of Pentacles. Hari ini kamu berdealing dengan energi King of Pentacles ya, energi maskulin, sangat mapan, wealthy, kaya raya, dia juga royal. Nah, misal ini urusan kerjaan ya, kamu dapat klien kakap nih guys ya. Atau bisa ini pasanganmu ya. Kalau kamu punya pasangan, bisa jadi pasanganmu hari ini dapat rezeki ya. Mungkin kamu juga dapat kebahagiaan atau kecipratan gitu. Atau kamu dideketin sama seseorang yang tajir nih, tajir melintir, energinya maskulin. Atau bisa juga ini bos, owner gitu ya. Jadi kamu hari ini mungkin meeting atau bertemu atau nemenin gitu ya, bos kamu, owner kamu gitu ya, big boss. Atau kamu bertemu kayak orang penting gitu ya. Oke. Ya, Four of Wands, ada situasi rekonsiliasi. Jadi kalau misalkan kamu lagi ribut, lagi konflik ya, nggak tahu sama siapa nih, ada rekonsiliasi atau hubungan yang membaik. Kemudian ada perayaan ya, seperti ada perayaan. Beberapa mungkin ada yang mencapai target, kamu rayakan, atau mungkin ada harapan yang terwujud, kamu rayakan gitu ya, atau sekedar ada pertemuan gitu ya, entah ini pertemuan keluarga sama bestie kamu, atau ini kayak gathering gitu ya. Tapi ini pertemuannya bukan yang semacam rapat yang serius gitu, enggak ya, lebih ke situasinya itu yang hangat, harmonis, menyenangkan gitu loh. Nah, beberapa juga ada yang menghadiri perayaan ya, seperti pernikahan, pertunangan gitu, atau ulang tahun gitu ya. Oke, kita lanjutkan pesan semesta untuk percintaanmu today ya. Oke, nah ini mungkin pesan healing ya, lebih ke pesan healing. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Coba pejamkan matamu dan katakan pada diri sendiri bahwa kamu layak merasakan kebahagiaan ya. Kamu ikuti aja alur semesta, apapun yang terjadi di situasi saat ini ya, dan kamu akan bisa menemukan jati diri kamu. Oke. So, kita lanjut lagi untuk angel answer. So, ketika kamu punya harapan, impian, atau sedang ada yang kamu manifestasikan dan kamu pengen tahu jawabannya apa, di sini aku minta petunjuk dari angel answer ya, atau jawaban malaikat ini. Mungkin kamu manifest jodoh, pekerjaan, bisnis, usaha, pengen traveling ke suatu tempat yang belum kamu kunjungi, atau lagi merintis bisnis. Yuk kita lihat apa jawabannya. Oke, unlikely. Jadi untuk sementara waktunya belum tepat aja. So kalau misalkan ada sesuatu yang tertunda,
belum bisa terrealisasi, ya artinya semesta sedang menyelamatkan kamu. Waktunya aja belum tepat ya. Next, someday ada waktu yang tepat, di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Nah, disitulah ya manifestasi kamu terwujud. Oke. Yang terakhir kita lanjut untuk afirmasi atau pesan inspirasi hari ini. Ya, I am a light in the world. Aku adalah cahaya di dunia. Ya, jadi maksudnya dengan segala kebaikan kamu, bakat gitu ya, skill kamu tuh bisa menerangi ya, dengan itu cahaya ya. Cahaya itu ya kebaikan kita, ketulusan, talent, bakat, keahlian. Nah, ketika kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, ya udah sama dengan kamu memberikan cahayamu ya. Jadi afirmasikan I am a light in the world ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.